Begitu kata Sulaiman Ad-Darani, bahwa jangan engkau anggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 itu sedikit. Jangan kamu anggap 1 musuh itu sedikit, karena 1 musuh itu banyak. Saya ulang sekali lagi, jangan engkau menganggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 sedikit. Jangan menganggap 1 musuh itu sedikit, karena 1 itu banyak. Maknanya apa? Dalam hidup sebisa mungkin jangan mencari musuh. Kalau orang yang memusuhi kita, belajarlah dari Nabi. Nabi dilempar, Nabi tersenyum. Dilempar lagi, Nabi tersenyum. Dilempar lagi, Nabi mendoakan. Jadi besok ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang melempar Pak, senyum. Ya Pak ya? Ya Pak, senyum. Besoknya dilempar lagi, senyum. Yang paling bagus Pak, kalau Bapak dilempar batu, lempar dengan bunga. Cuma pastikan potnya ikut gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu semuanya bareng-bareng, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya bareng-bareng, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ulama yang alhamdulillah hadir bersama kita. Begitu juga yang saya hormati dari orang-orang tua kita, imam, khatib, kiai. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang alhamdulillah sudah hadir di tempat ini. Begitu juga yang kita banggakan bersama, anak-anak muda panitia pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua kita yang hadir di lapangan ini dicatat sebagai amal ibadah dalam hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enak neneng asisten koyen samping ibu ya. Aku tinggal ngomong amin, nyambung dan samping ya robbal. Kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini rezekinya dilapangkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang punya sakit mudah-mudahan sehat. Amin. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Amin. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Amin. Tapi harus juga dibayar. Amin. Kok amin terus? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya bersyukur kepada Allah bisa hadir di Desa Simpang. Ya kan saya tahu juga Bu, sabar ngapa sih? Kayak nggak tahu aja. Saya Bapak Ibu di daerah-daerah yang masuk ke dalam jalannya rusak, pasti saya ingat sampai hari kiamat. Termasuk Simpang Raya ini. Betul ya? Jalannya keren, mulus, pas kayak kulitnya artis. Saking mulusnya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahanlah Bapak Ibu, beberapa tahun ke depan jalan di Simpang Raya ini sudah dibangun. Amin. Iku seng ngomong amin terus seng diwong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Ini mohon maaf ya, di awal-awal ini saya sampaikan, kadang-kadang kita ini kasihan kalau masuk ke kampung-kampung, jalanan masih seperti ini. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, betul? Indonesia merdeka 1945, sekarang 2021. Hampir 70 tahun lebih, sedangkan jalan di sini menurut saya belum merdeka. Betul kan? Ditambah lagi, seharusnya besok-besok siapapun anggota dewan atau kepala desa, pilihlah kepala desa yang memperjuangkan jalan. Oh, jodolanan wae. Gajian enak, kerja ora. Cuma cerita aku bukan kepala desa sini ya. Ya Bu. Bu. Enggak kepala desa sini. Jauh di India. Kepala desa sini Masya Allah, tuh wakilnya ganteng pakai kumis, ya kan? Masya Allah. Ibu jamaah, kadang-kadang iki mohon maaf Bapak Ibu ya, sebagai manusia kan kadang-kadang kita ini punya sifat pala. Tahu pala? Apa pala itu Bu? Bengkel. Oh, jengkel, iya kan? Betul kan? Masa iya kok kampung sendiri nggak dibangun, kan gitu? Perasaan mohon maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di tempat lain kalau kita datang jalan kok bisa bagus, apalagi yang paling menyedihkan lah sudah jalan jelek. Bu, kerungu ora? Masa iya nggak kerungu? Biasanya ibu-ibu ngomongin orang nggak ada suaranya, paham kok. Agung pernah nilai mamak-mamak ngecek karo kawani, Masya Allah. Orang ini suara, nggak ada suara, tapi paham mereka berdua. Yuk. Wong kawani nganggo. Berarti kan paham. Ya Bu. Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Pak? Kelihatannya bapak-bapak di sini lebih banyak duda ya. Masalahnya tak dilihat bapak-bapak sedikit gitu loh. Mungkin bapak-bapak di sini pada sibuk Bu ya. Ya, sibuk nonton, kan gitu ya. Kita doakanlah mudah-mudahan bapak di kampung ini semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rajin sembahyang. Amin. Dan ibu-ibu saya nasihatin, kalau suami sampai hari ini belum mau mengamalkan sunnah Nabi, belum mau mengikuti ajaran Nabi, nanti balik pengajian, nyampe di rumah bacakan surah Yasin. Habis baca surah Yasin, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku. Kalau enggak juga ya Allah cabut nyawanya segera. Percuma tatili urip duru dunia ini. Kan udah dibilang sepotong kayu. Halo, sepotong kayu. Terus ya aku males loh kok ini ceramah. Ayo bagian dum-dum share, boleh dibantu? Sepotong kayu. Daunnya rindang. Oh kok jadi rindang daunnya ya? Perasaan rimbun ya. Rupanya kalau nyampe di Simpang Baru bukan hanya sekedar rimbun, tapi berubah menjadi rindang. Tepuk tangan lah untuk bagian itu. Kita ulang sekali lagi, mana tahu berubah. Sepotong kayu. Bu, bagian ini loh. Sepotong kayu. Oh udah berubah.
Perasaan tadi. Masya Allah, luar biasa. Bareng-bareng saya minta suaranya. Sepotong kayu lebat serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. apa gunanya? Ibu-ibu, saya minta suara bapak-bapak. Halo Pak, izin. Kita Pak biar sedikit, tapi tunjukkan bapak-bapak nggak kalah dengan emak-emak, oke? Saya minta suara bapak-bapak, boleh? Sepotong kayu. Masya Allah, tepuk tangan lah. Lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 tahun, buang ke sungai. Makasih ya guys. Udah nikah? Masya Allah. Tak pikir orang kawin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu lagu sederhana Bapak Ibu, tapi lagunya menyayat loh. Untuk apa kaya kalau nggak sembahyang? Betul kan? Untuk apa jadi kepala desa kalau nggak sembahyang? Untuk apa jadi camat kalau nggak sembahyang? Untuk apa jadi bupati kalau nggak sembahyang? Untuk apa jadi gubernur kalau tidak mau sembahyang? Waktu pencalonan sembahyang rajin, setelah terpilih nggak pernah sembahyang. Banyak Bapak Ibu di Pekanbaru, waktu pencalonan anggota dewan, setiap subuh anggota dewan keliling dari masjid ke masjid, hanya ingin mendapatkan suara. Setelah duduk ke masjid pun nggak pernah. Nek aku malaikat tak cekik habis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu dari Maulid Nabi ini, pesan saya yang pertama kepada kita semua, ayo kita jadikan sholat sebagai teladan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kata guru-guru kita, ada 3S. Ada 3S yang nggak boleh kita tinggalin. Pertama sholat, yang kedua sholawat, yang ketiga silaturahmi. Orang yang punya 3, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kita ulang sekali lagi. Pertama sholat, yang kedua sholawat, yang ketiga silaturahmi. Sholat hubungan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rumah besar enggak sholat percuma. Cantik enggak sholat percuma. Ganteng enggak sholat percuma. Opo mene elek. Wis, opo ne elek, irunge pesek, badane tongge, pendek, bau ketek, nggak sembahyang, nggak sholat, wis lah mati wae cepet wak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, sholawat. Kenapa kita harus bersolawat? Karena kita mendoakan Nabi. Kenapa Nabi didoakan? Agar kita dapat berkahnya. Makanya dalam sholat nama Nabi harus disebut. Saat azan nama Nabi harus disebut. Saat khutbah nama Nabi harus disebut. Orang yang azan nggak menyebut nama Nabi, azannya tidak sah. Orang yang sholat tidak menyebut nama Nabi, sholatnya tidak sah. Orang yang sedang khutbah, andai kata tidak disebut nama Nabi, maka khutbahnya dianggap batal.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung kita Maulid Nabi hari ini, kumpul kita bareng-bareng, kita baca sholawat yang meriah. Salatullah salam ala Toha Salatullah ala mantap yo ujung-ujungnya tring tring tring. Oke, sekarang udah nggak pakai apa namanya, nggak pakai rebana, nggak pakai marawis. Saya minta suara natural. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin Habibillah Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin la bi ahli badri ya Allah. Kata Nabi kita, man shalla alayya wahidan, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah balas 10 kali. Allah buang kesalahan 10 kesalahan. Allah angkat derajat 10 derajat. Bahkan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, kalau kita sering menyebut nama Nabi, insya Allah mulia di dunia ini, mulia pula di akhirat nanti. Cukup sebut-sebut namanya, buktinya gampang. Nama orang yang paling banyak nama Muhammad. Betul atau betul? Nama yang paling banyak disebut di atas dunia, nama Nabi kita Muhammad. Dari dulu sampai hari ini, orang gak pernah bosan cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau ada orang cerita film, paling sehari 2 hari bosan. Ada orang cerita tentang bola, sehari 2 hari bosan. Tapi kalau cerita tentang Nabi, insya Allah nggak pernah bosan. Betul atau betul? Iya kan? Beda loh Bapak Ibu. Fir'aun terkenal, tapi saya yakin di kampung ini nggak ada nama orang Fir'aun. Betul kan? Ada di Simpang Raya. Simpang apa sih? Ada di Simpang Raya ini orang namanya Fir'aun? Nggak ada kan? Kalau sifatnya ada nggak? Oh, ada ya. Orangnya hadir malam hari ini. Yang mana orangnya? Yang pakai peci hitam, rame masalahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Fir'aun terkenal tapi orang nggak mau pakai namanya. Sebab kenapa? Karena Fir'aun lambang dari keburukan. Makanya Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika nunazzika bibadanika liman takuna khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, jasadmu wahai Fir'aun, untuk pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Sampai hari ini Bapak Ibu, jasad Fir'aun masih ada di Mesir sebagai pelajaran untuk kita, bahwa zaman dulu ada orang pejabat sombongnya luar biasa, akhirnya mati ditenggelamkan di Laut Merah. Hari ini kalau ada orang sombong, ada pejabat yang sombong, tengoklah matinya juga jelek. Uang desa dimakan, uang camat dimakan. Kemarin ada anak angkep bawa jatah. Ya Bu ya, ya Bu ya. Ya, dengar beritanya nggak? Ada apa berita? Aku pengen tahu beritanya apa. Iya kan? Betul. Kasihan kita, jalan nggak selesai, uangnya Jakarta dikit. Betul kan?
Oleh karena itu Bapak Ibu, besok-besok pesan saya, jangan salah pilih. Banyak orang kadang-kadang datang desong kampung awak kini. Datang biasa-biasa saja. Rupanya seperti menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, salat. Yang kedua, solawat. Bahkan saking luar biasanya solawat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, kalau seandainya Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi, tak layak kita Bapak Ibu sebagai umatnya tidak mau bersolawat kepada beliau. Sebagai bukti rasa cinta, sering nyebut Nabi. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang ketiga adalah silaturahmi. Malam hari ini kita berkumpul, tujuannya apa? Selain kita memperingati Maulid Nabi, tujuan kita Pak silaturahmi. Makanya saya kalau kemana-mana senang. Sebab kenapa? Orang yang menjalin hubungan silaturahmi, setidaknya Allah berikan dua. Pertama, lapang rezeki. Yang kedua, panjang umur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin rezeki hidup kita lapang, rezeki nama, rezeki harta, rezeki anak, rezeki keluarga, semuanya kuncinya adalah silaturahmi. Bahkan mohon maaf, rahmat Allah tidak turun di suatu kampung kalau di kampung itu banyak orang yang berpecah belah. Di hadis lain Nabi menyampaikan, la yadkhulul jannah qatil, tidak masuk surga. Siapa ya Rasul? Kata Nabi, qati'ur rahmi, mama, bapak, anak muda, siapapun di antara kita nggak bakalan ada jaminan masuk ke dalam surga andai kata memutuskan hubungan silaturahmi. Maka ibu-ibu yang hari ini masih nggak baikan dengan kawan, besok pagi datang ke rumahnya, buatkan bubur, minta maaf. Bisa Bu? Bu? Bisa? Masain apa? Bubur. Bubur apa? Serah Bapak Ibu lah bubur apa. Dah, asal jangan nasi dipijak-pijak, itu aja lah. Bubur, antar ke rumahnya sambil ngantar senyum. Ngomong apa? Mbak Yu, mohon maaf. Kemarin-kemarin itu sebenarnya aku nggak mau sama laki Mbak Yu. Oh, rupanya ini pelakor, ya kan? Minta maaf. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nih Bu, Bu. Oh, Bu. Pesan saya sama ibu-ibu, kalau mau mencari suami, jangan cari suami orang. Jelas enggak? Bu, kalau cari suami, jangan cari suami. Kebiasaan kadang-kadang. Nengok suami orang lebih ganteng, lebih kaya. Kan itu yang banyak kejadian. Sebenarnya kami ini bapak-bapak nggak ada niatan loh. Nah, aku serius. Iya betul kan Pak? Pak, oh Pak, betul kan? Nggak ada niatan kan? Ada nggak? Nggak ada niatan. Cuma kadang-kadang godaannya lebih besar. Pas lewat, Kang, sehat. Makanya ibu-ibu sebenarnya ibu-ibu nggak boleh ngomong lembut-lembut loh kepada orang yang nggak halal untuk kita. Contoh sama suami orang, nggak boleh ngomong begini, Kang, sehat, apik nendi. Nggak, saya serius nih. Karena mohon maaf kalau bapak-bapak kurang iman, itu yang jadi masalah.
Ini ada nggak anak-anak gadis malam hari ini hadir? Yang mana? Nggak ada sih. Aku kalau ku tengok yang bagian ini semua, ini mohon maaf. Ini gadis tapi 20 tahun yang lalu. Yang mana? Hah? Yang mana? Jangan saling tunjuk-tunjuk loh. Bapak Ibu, oh gitu. Kenapa mau daftar? Aduh, kacau di sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, silaturahmi dijalin. Ya, makin banyak saudara, makin enak urip. Makin banyak saudara, makin mudah hidup. Orang mempercari saudara itu sulit. Yang gampang itu cari musuh. Begitu kata Sulaiman Ad-Darani, bahwa jangan engkau anggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 itu sedikit. Jangan kamu anggap 1 musuh itu sedikit, karena 1 musuh itu banyak. Saya ulang sekali lagi, jangan engkau menganggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 sedikit. Jangan menganggap 1 musuh itu sedikit, karena 1 itu banyak. Maknanya apa? Dalam hidup sebisa mungkin jangan mencari musuh. Kalau orang yang memusuhi kita, belajarlah dari Nabi. Nabi dilempar, Nabi tersenyum. Dilempar lagi, Nabi tersenyum. Dilempar lagi, Nabi mendoakan. Jadi besok ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang melempar Pak, senyum. Ya Pak ya? Ya Pak, senyum. Besoknya dilempar lagi, senyum. Yang paling bagus Pak, kalau Bapak dilempar batu, lempar dengan bunga. Cuma pastikan potnya ikut gitu loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sudah, kalau sudah selesai kita tentang masalah sholat, masalah sholawat, dan masalah silaturahmi, sekarang kita ingin bicara tentang meneladani Nabi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh istrinya Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Nabi?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi adalah bak Al-Qur'an yang berjalan. Sebab kenapa? Orang yang paling berakhlak di atas dunia ini Bapak Ibu adalah Nabi kita. Ini yang ceramah cuma nyampein dan masih belajar. Jadi orang yang punya akhlak. Karena sekarang ini yang paling mengkhawatirkan adalah soal akhlak. Tengoklah anak-anak muda di kampung ini, ada nggak orang pakai narkoba? Hah? Menurut Bapak Ibu, ada nggak di kampung ini narkoba? Ada. Judi online ada nggak? Skater? Nah, bayangin tuh Pak, skater aja nyampe di kampung kayak gini. Ibu tahu apa skater? Kalau jadi uang, skater Bu. Main game, nanti ada bunga-bunga jalan-jalan kalau saya nggak salah. Nanti orang itu nyari chip. Orang itu cari chip, sudah. Chipnya biasanya harganya 60.000 kalau nggak 70.000. Saya nggak tahu harga pastinya, karena saya nggak pernah beli. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu adalah perbuatan yang haram. Dan itu banyak dikerjain sama anak-anak muda. Kadang-kadang mereka kumpul, mereka nggak saling ngomong, tapi mereka sibuk main. Ada yang kadang-kadang sambil ngomong, "Tembak, tembak, 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 alah, tembak, keburi, wih tahu kue, goblok kue, setan, setan ngono." Bapak Ibu, iya kayak orang gila. Apa namanya? Oh, namanya tok. Apa? Toksin. Oh, namanya toksik. Nah, makanya ibu-ibu jangan taunya berondolan aja dong Bu. Sekarang
Iya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini ada pembagian kue ya. Bagi dulu kuenya. Panitia, supaya selesai acara, bagikan aja kue sekarang. Ya, nggak apa-apa Bu, biar saya istirahat dulu. Nggak enak ceramah sambil ibu-ibu jalan kanan, jalan kiri. Bagikan aja dulu kuenya. Tolong bagian nasid satu lagu. Request, ya Bu. Lagunya yang ini aja. Bila Israel. Ya, Bu. Israel. Itu jilbabnya udah lunas belum? Enggak, aku nengok jilbab ibu-ibu nih, kebayang aku sama ini. Saya curiga, jangan-jangan lebihnya ini diambil dipakai gitu loh. Enggak, bercanda. Bu, satu lagu boleh ya? Lagu apa rencana Bu? Iwa peye, janganlah. Lagu apa? Mabuk janda. Mabuk janda. Halo, lagu apa Bu? Kalau enggak gini lah. Lagu Di Langit Ada Matahari dapat? Dapat? Kalau bagus saya nyumbang nanti. Aku kan artis Bu, jadi punya banyak lah uang insya Allah ya. Nyumbang nanti. Ibu-ibu udah tahu nggak nih saya artis? Udah tahu belum? Belum ya? Ya Allah Bu, saya ini Suwandi, juara 2 aksi Indosiar 2019. Iya. Nanti ibu-ibu kira saya ini Ustadz kaleng-kaleng kan gitu. Ibu-ibu bukan sombong. Kemarin 2019 satu-satunya anak Indonesia yang diundang Wakil Presiden Republik Indonesia dari dai seluruh Indonesia, itu saya nerima penghargaan jadi dai muda inspiratif. Alhamdulillah. Tapi mungkin ibu-ibu nggak percaya ya. Di TV putih di sini, tengok kan, lancip aja ngomongnya. Bu, sepotong kayu. Apa tadi? Di Langit Ada Matahari ya. Baik, silakan. Yang lain panitia bagikan makanan. Kalau ada kota impak, lanjutkan. Panitia yang kota Impang jalan dijalankan sekarang, lebih cepat lebih baik. Bagian yang kota Impang mau dijalankan sekarang.
Bapak Ibu yang mau infak silakan. Panitia lebih sigap, biar cepat. Yang bagian kue yang belum dibagikan silakan dibagikan sekarang. Kue kotak infak dijalankan lebih cepat. Panitia lebih cepat. Ibu-ibu di depan. Dunia ceritanya udah berapa tadi? Baru 3, betul ya? Pertama, sholat. Yang kedua, yang ketiga, silaturahmi. Sekarang kita masuk tadi apa? Tentang Nabi kita. Betul? Nabi kita itu teladan. Orangnya baik, amanah. Makanya Bapak Ibu, malam hari ini saya cukup nyampein 4 saja. Karena udah malam, udah jam 1. Iya, jam 1 kurang 3 jam gitu loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya cuma ingin nyampein 4. Apa yang 4 itu? Kita ingin belajar dari sifat yang wajib dari Nabi. Ini yang ini Bapak Ibu, ini modal hidup. Nggak usah modal akhirat dulu ya, modal hidup. Kadang-kadang orang zaman sekarang modal hidup saja dia nggak tahu. Padahal modal hidup tuh contoh yang 4 sifat yang wajib untuk Nabi. Apa sifat yang wajib untuk Nabi? Di MDA zaman dulu saya kecil, kita diajarin bahwa Nabi punya sifat yang wajib, punya sifat yang mustahil, dan punya sifat yang jaiz. Allah punya sifat wajib, betul? Allah punya sifat yang mustahil dan ada sifat yang jaiz. Jumlahnya semua kok nggak ada yang tahu ya? Jumlahnya semua 50. Hitungannya 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 jaiz. Untuk Nabi 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari dulu orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Perti, orang-orang Tarbiyah Islamiyah mengamalkannya. Cuma sekarang ini Bapak Ibu, ada orang aliran namanya Salafi Wahabi. Mereka nggak pakai sifat 20. Kata mereka yang betul adalah sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita ini Bapak Ibu, orang-orang NU, orang-orang yang biasa tahlilan, orang yang biasa zikiran di masjid, biasanya kita make yang sifat 20 bagi Allah. Wujud, kidam, baqa.
Alhamdulillah, tenang hati saya kalau ibu-ibu dapat. Kadang-kadang di tempat lain bapak-bapak kita nyampein begini nggak ada yang dapat. Tapi kalau kita nyampein, ku menangis, semua hampir dapat. Iya, sedih kita melihatnya loh Pak. Padahal mohon maaf, ini ajaran dari dulu. Kita waktu belajar pesantren Bapak Ibu, belajar tuh tentang tauhid, diajarin sifat yang wajib bagi Nabi itu ada 4. Pertama apa? Siddiq. Apa itu? Jujur. Betul? Sampai hari ini masih banyak di negeri ini pemimpin-pemimpin yang masih suka berbohong. Padahal sudah diajarkan supaya kita ini jujur. Betul kan? Dalam sholat jujur, jangan dikurang-kurangi rokaatnya, jangan dikurang-kurangi bacaannya. Dalam berdagang jujur, tuh yang jualan tuh jujur, ya kan? Kadang-kadang kita beli bawang sekilo, nyampe rumah ditimbang 9 ons, berarti bohong 1 ons. Kalau orang yang beli 10 orang, berarti kan dia sudah membohongi sampai 1 kilo. Kalau 1 kilo sehari, maka 1 bulan 30 kilo. Kalau setahun 300 berapa ya? 360 kilo. Kalau 360 kilo setahun, waktu jualan bawang udah 18 tahun. Hitung itu. Berarti 360 kilo dikali 18. Piro iku? Aku bukan nggak tahu. Aku ngetes ibu-ibu, pandai hitung nggak? Karena aku pun nggak pandai juga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kan banyak ya. Ini baru kalau bicara 18 tahun dagang dengan bohong. Yang jualan sawit, toke peron. Dah, orang nimbang sawit. Sawitnya seharusnya 200 kilo, diambil sekilo. Itu kalau satu pelanggan. Kalau satu kampung ini berlangganan ada 20 orang, hitung 1 hari 20 kilo. 1 bulan 60 kilo. 1 tahun banyak. Ya hitung sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah bahayanya sifat bohong. Itu bohong dalam jualan. Bohong di mana lagi yang biasa orang bohong? Dalam uang. Uang mana? Uang rakyat. Ini mohon maaf, balik-balik ke uang desa. Itu uang desa Bapak Ibu, yang turun per desa. Di desa ini berapa Pak Wakil? Dana desa? 1,3. Berapa Pak? 1,3. 1,3. Jalan elek koyo ngono. Tepuk tangan nggak apa-apa, silakan. Paling besok aku nggak diundang lagi ceramah di sini. Nggak apa-apa, yang penting aku udah nyampaikan isi hati ibu-ibu, betul nggak? Untuk apa kita diundang pejabat yang korupsi, betul nggak? Mending diundang ibu-ibu, lebih jelas ya Bu ya. Apanya yang jelas? Amplop. Saya ibu-ibu datang kemari bukan ngarepin amplop. Istri saya berulang kali saya kasih amplop, dibuang. Ngapa? Loh, ibu-ibu, kalau nggak percaya, ibu-ibu nanti ikut. Saya kemarin balik tablik akbar, saya kasih amplop, dibuang. Saya tengok di tempat sampah, saya tanya istri saya, Umi, kenapa dibuang? Nggak ada gunanya, Bi. Kita ikhlas karena Allah. Luar biasa istri saya. Ngapa Bu? Isinya? Ya terserah kami lah mau diapain. Aku lah ibu yang repot. Wong aku yang nerima amplop, ibu yang sibuk sih. Nek pengen dapur amplop ya jadi ustad.
Emang jadi ustaz nggak gampang ya? Oh, lama-lama aku tibungi suruh. Saya Bu memang ustaz yang paling lasak, terkenal loh. Saya ini biasa ceramah, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang kemari, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang saya pulang nggak pamitan Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi jujur tuh penting Pak. 1,3, 1,2, masa iya? Wis. Miki wai kok ingin alah. Nggak serius ini, kan luar biasa nih. Seharusnya apa salahnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Itu baru bicara dana desa. Belum kita bicara dana kabupaten. Belum kita bicara dana kecamatan. Belum kita bicara dana di gubernur. Belum kita bicara dana negeri kita. Kalau dari kayanya Indonesia, nggak layak Bapak Ibu keadaan negeri kita kayak gini. Kita kadang-kadang kalau ke Arab Saudi iri, ke Singapura iri. Singapura Bu, bandara bersih, ya kan? Di Malaysia bandara enak nengoknya. Padahal negeri itu nggak sekaya negeri kita Indonesia. Pertanyaannya, kenapa di negeri kita Indonesia kurang sejahtera? Apa alasannya? Karena mohon maaf, di Indonesia ini banyak orang kurang jujur. Menurut Ibu betul nggak? Bapak-bapak betul nggak Pak? Bapak-bapak turu ay kerjanane. Betul nggak Pak? Apanya yang betul? Betul lah aja. Kan iya ya. Kalau seandainya jujurlah kita Bapak Ibu, Masya Allah, apa nggak enak kita jadi orang Indonesia? APBN Indonesia itu Bapak Ibu bukan 200 triliun loh, 2000 triliun. Cuma kadang-kadang dibangun gedung nggak ditempati, digawe paret orang seminggu jebol. Oh paret ece-ece. Iya ini mohon maaf ya, bukan desa sini yang saya ceritain. Saya pernah datang ke suatu desa, orang cerita di sana Bu, ada dibangun dana desa, pakai dana desa. Itu mohon maaf belum 1 tahun jalannya udah rusak. Karena kenapa? Dana pembangunan seharusnya 100 juta, rupanya yang dibeli bahannya cuma 20 juta. Berapa yang diambil? Pinter ibu-ibu ngitung duit kowe ngono yo. Bagi-bagi wae cepet. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu kalau sifat jujur ditanamkan apa enggak enak? Nabi kita makanya diakui orang di dunia ini. Kenapa? Karena jujur. Kalau jadi pembohong sekali, besok akan berbohong lagi. Karena bohong gak mau 1 kali. Mohon maaf Pak Ustadz, aku bohong cuma sekali kok, bohong gak ada. Kalau bohong Bapak Ibu udah kebiasaan. Bahkan kawan saya ngomong, ciri-ciri pejabat biasanya pandai bohong. Gimana Pak masalah ini? Payah. Itu makanya ibu-ibu belajar kita dari sifat jujur. Nah nanti kalau pemimpinnya udah jujur, bapak ibu pun di masyarakat juga jujur. Jangan mencoblos kalau dikasih uang. Jelas? Jelas enggak? Kalau datang orang ke sini kampanye lain sebagainya, jangan ngarepin uang. Kalau nggak ngasih uang, nggak mau aku nyoblos, sama-sama nggak ada gunanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama jujur, karena kata Nabi, alaikum bisidq, senantiasa kalian bersifat jujur, karena orang yang jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, selesai. Sekarang yang kedua, 5 menit lagi. Ya, yang kedua. Yang kedua sifat Nabi itu apa? Amanah. Apa amanah ini? Amanah Bapak Ibu banyak. Kita ini mohon maaf, anak adalah amanah, istri adalah amanah. Bapak-bapak, oh Pak, Pak, ibu-ibu nih Pak, amanah untuk kita Pak. Disuruh kita membimbing, disuruh kita mendidik, disuruh kita mengarahkan. Nih ibu-ibu nih. Ini makhluk-makhluk amanah nih Pak.
harus dijaga, Pak. Iya ya, Bu ya. Ibu ini kan amanah kepada suami. Maka suami harus membimbing istri. Jadilah suami yang bisa jadi imam dalam rumah tangga. Ibu-ibu, kalau punya suami belum pernah mengimami, nanti balik ke rumah minta kepada suami untuk mengimami. Bu, saya bilang betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan pemimpin punya tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Makanya ibu-ibu nih adalah amanah untuk bapak-bapak, harus dijaga, dididik. Bahkan tugas suami yang paling baik ngajari istri belajar ngaji. Ayang beb, mas. Ada apa mas? Ngaji bareng yuk. Ibu, kalau suami udah ngajak memang harus ngaji. Silakan dibaca sayang. Lambemu sengapi saya itu. Bukan a'udzubillahi minash. Oh jadi ngono ya mas? Iya dong. Istrinya praktek. A'udzubillahi minash. Nyemprot rupane. Maka bapak-bapak mohon maaf, ini untuk anak-anak muda. Cuma saya nggak jumpa dari tadi. Yang mana anak mudanya nih? Oke lah, terserah anak mudanya hilang kemana. Sudah, pesan untuk anak-anak muda, kalau cari calon istri, carilah calon istri yang pandai ngaji. Dan untuk yang pemudi, kalau mau nikah, carilah suami yang pandai ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan, nyesel punya menantu goblok pau ora iso ngaji. Serius. Kebayang gak ibu-ibu punya menantu gak bisa ngaji? 18 tahun berumah tangga dengan anak bapak ibu, gak pernah mereka sholat di rumah. Iya kan? Sholat di masjid mending pak. Jamaah rahimakumullah. Sudah. Makanya bapak-bapak, ini bapak-bapak nih paling penting pak. Kalau bapak punya anak gadis, sudah, bapak punya anak gadis, dilamar orang. Kalau orang datang melamar pak, tanya dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngopo? Jari ini buka pendaftaran. Pendaftaran opo? Jari ini anaknya apa? Digoleki calon mantu. Cangkemmu lancip ngomong. Iya kan aku krungu lho pak. Kowe wong di? Aku wong Beringin Jaya. Oh Beringin Jaya. Masuk. Iso ngaji? Insyaallah iso pak. Iso baca Quran? Iso pak. Iso jadi imam? Iso pak. Jenengmu sapa? Jenengku Ali Imron pak. Ya wis baca surah Ali Imron. Iya pak, jenengku memang Ali Imron. Cuma kan pak, waktu cilik aku sakit, jadi kawan-kawan nyeluk aku kul. Oh, ya wes, boco kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Allahus samad. Lewat. Ya udah, kau pulang. Besok datang lagi. Assalamualaikum pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo? Parco wak, parco. Loh, parco wong di iki wak, wong apa? Wong Kota Baru. Oh, ngopo? Ngene wak, rencanaku kepengin karo anake Wawa Sukiem. Oh, pengen Sukiem. Ya wes, masuk. Pandai ngaji? Insyaallah. Baca Quran iso? Insyaallah. Hafalane eneng. Iso diptes saiki iku lawa aku urung mandi wajib wa. Jadi ora iso ngaji.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, intinya walaupun saya bikin lucu, saya hanya ingin tekankan kepada Bapak Ibu, percuma punya menantu kalau nggak pandai. Udah nggak zamannya. Ya Mas Bro, udah nikah Mas Banser? Belum? Masya Allah, luar biasa, ganteng ya. Mana lebih ganteng aku dengan beliau? Hah? Banser kan? Lebih ganteng dia, hidungnya mancung, orangnya tenang. Beda dengan yang ini kakeknya. Izin, ini luar biasa. Yang ini masih muda, mengawal ulama, insya Allah masih mau belajar ngaji. Makanya ibu-ibu nanti tanya namanya siapa, tanya alamatnya di mana. Orang mana Mas? Apa namanya? Oh F6. Orang F6 ya. Mau nggak punya calon di sini? Mau dia lebih gini. Kasih tepuk tangan lah. Insyaallah. Banser lo Bu. Keren lo Banser ini Bu. Ngawal ulama. Ya kan Mas? Ngawal ulama, ngawal kiai, ngawal ustadz. Bayangkan saja, mengawal ustadz saja sanggup berdiri 1 jam lebih. Apalagi mengawal hidupmu sampai akhir hayat. Dalam hati si masjid. Syukur Ustadz Suwandi. Laris juga aku mengiki. Nama siapa Mas? Oh, namanya Sobirin. Orang-orang yang sabar. Luar biasa. Keren. Jadi kalau ada di sini ibu-ibu yang janda belum punya suami, kalau ada daftar, diterima syukur, nggak diterima jangan sakit hati lah. Nggak, aku punya pengalaman dulu waktu aku tinggal di masjid ibu-ibu. Saya ini kan pernah tinggal di masjid 2 tahun. Waktu saya tinggal di masjid, rupanya di situ ada janda umur 40 tahun lebih lah. Waktu itu aku masih imut-imut lah ya kan. Rupanya dia WA saya Bu, SMS saya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau nanya. Nanya apa? Saya bilang, Ustadz tahu nggak berapa usia Nabi dengan Khadijah waktu Khadijah nikah dengan Nabi? Ngomong ngono loh. Tak omong Bu, lah usia Nabi 25, Khadijah 40. Jadi begini Ustadz, aku kan saiki 40. Ustadz kan masih muda. Jadi nggak ada salahnya dong Ustadz kita cocok-cocokan. Kata dia, aku batin cocotmu. Kayak nggak ada yang lain aja. Bukan salah Bu. Khadijah Bu, itu mohon maaf, usia 40 orangnya baik, ikhlas. Orang terkaya waktu Nabi sebelum jadi Nabi dan Rasul. Orang terkaya, terpandang, penyayang sebelum jadi Nabi dan Rasul. Tapi Bapak Ibu, setelah itu Khadijah habis hartanya untuk perjuangan Nabi. Itu Khadijah zaman dulu. Uangnya habis untuk suami. Khadijah zaman sekarang makanya tili ikurai bapak-bapak oke semengkeru kan. Kesel. Berapa uang dikasih habis. Bahkan kawan saya di Pekanbaru cerita, dia punya istri pandai cari uang. Saya bilang bagus dong, punya istri pandai cari uang. Kata dia apa? Kepala otak kau Ustadz katanya. Kok bisa? Aku bilang, Ustadz, yang ku maksud pandai cari uang, dimanapun uang saya letak Ustadz tahu istri saya katanya. Wong tak gendur loteng wong ketok lah. Memang ibu-ibu ini ngeri loh Bapak Ibu. Cuma ceritaku bukan ibu-ibu di sini ya Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini suami mandi, dompet ditaruh di kantong, celananya gantung, nggak ngambil sebelum suami keluar dari kamar mandi ya Bu ya. Ya Bu ya.
Keluar dulu baru ngomong, bang bisa minta uang gitu Bu ya kan. Nggak ngambil dompetnya kan, paling celananya sekalian dilarikan ya kan. Ibu jamaah rahimahullah, nggak boleh diambilin, itu namanya nggak amanah. Makanya ibu-ibu bicara amanah ini banyak. Amanah terhadap anak, didik anak-anak dengan Al-Quran, kasih nama anak yang baik, itu namanya amanah terhadap titipan anak. Ngasih nama anak jangan sembarangan. Ini kadang-kadang lahir bulan Januari namanya Juneri, lahir bulan Februari namanya Febri, lahir bulan Maret namanya Merot, lahir bulan Desember namanya Ember. Kan nggak cocok. Kasih nama-nama yang bagus. Jangan kejadian kayak di Bogor. Di Bogor ada orang namanya Babas, istrinya namanya Kokom, nama anaknya Baskom. Kasih nama yang baik. Innakum tudu'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Karena kalian nanti akan dipanggil pada hari kiamat sesuai dengan namanya masing-masing. Makanya kasih nama anak yang baik. Pak Ustadz, boleh nggak ngasih nama anak diambil dari nama-nama malaikat? Boleh. Contoh Muhammad Ridwan, contoh Muhammad Mikail, contoh Muhammad Malik, boleh. Contoh Muhammad Israfil, boleh. Asal jangan nama anak Israel. Karena kalau Israel Pak, saya khawatir, takutnya besok setelah besar Israel rumah datang ke rumah Wak Leman tengah malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sopo? Israel Wak. Sopo? Israel Wak. Sopo? Israel Wak. Israel. Apa kepek mati jari Wak Leman. Makanya cari yang bagus gitu loh. Boleh nama-nama nabi, ya Bu. Nama-nama malaikat kan boleh Bu ya. Nama-nama yang dari Al-Qur'an boleh. Yang penting jangan rojim. Nanti nama Quran ngaku. Ustaz, aku jenenge anakku kok Quran. Sopo? Setan Ustaz. Setan. Masih banyak yang lain. Baik Bapak Ibu, anak amanah. Terus apa lagi? Harta. Betul kan? Harta adalah amanah, titipan kepada kita. Kalau kita sadar Bapak Ibu, harta ini adalah amanah, nggak terlalu berpoya-poya kita. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Infakkanlah harta kalian sebelum datang masanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti ada orang-orang yang akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata dikasih aku waktu hidup ke simpang raya, hidup kembali, akan aku sedekahkan hartaku agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu, harta adalah titipan. Gunakan harta ini dengan sebaik-baiknya. Harta nggak dibawa mati. Betul? Punya gelang, jangan buat gelang ini sombong. Betul? Karena gelang nggak dibawa mati. Jangan mentang-mentang ibu-ibu punya gelang, asal pesta gini-gini aja tangannya. Asal gelang baru. Betul kawan? Piye sih kabarin jeng ya Allah, aku kaget loh nyilih. Jeng jari ini. Nggak boleh. Gelang titipan. Betul ya? Amanah dari Allah, dikasih harta, alhamdulillah. Punya cincin, alhamdulillah. Punya sawit, alhamdulillah. Punya sehat, alhamdulillah. Bahkan hidup pada malam hari ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
ahsanu amala, bahwa Allah jadikan hidup dan mati sebagai ujian kepada kita. Bisa nggak kita berbuat yang lebih baik? Dua menit lagi. Apa Bu? Emang masih tahan ya? Iya, aku udah nggak tahan lagi Bu. Malam hari ini udah dapat bonus 15 menit. Padahal amplopnya belum tentu ditambahin bonus, kan gitu. Ya Bu? Ya Bu? Saya nggak berharap, karena saya tahu itu adalah tugas panitia. Panitia kan tahu ya, ustadznya jauh, udah masuk TV, jalan ke sini elek, pasti minyaknya banyak. Nanti pulang ustadznya biasanya makan. Biasanya panitianya paham sih. Di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain. Kalau di sini mana saya tahu. Wong kami nggak ada kontrak kok. Karena saya di mana-mana ceramah nggak pernah bicara budget Bu. Untuk apa kita ya kan? Ngapain harus dibicarain budget? Panitia kan bisa mikir, ya kan? Untuk apa ditanyain masalah budget coba? Kadang-kadang aku jijik ada yang mau ngundang Ustadz, budgetnya berapa sih? Kalau ngundang Ustadz katanya. Mikir aja sendiri. Ustadz datang dari Pekanbaru bawa mobil, bawa asisten, bawa kameramen. Ya kan? Tengah jalan tentu makan minum. Masa iyo menaik mobil lain nggak ini ngopo-ngopo mandek buat ini jalan. Kan tentu minum Bu ya. Bu kalau ke Pekanbaru ada nggak bawa minuman? Ada nggak? Ada kan? Ada nggak beli jajan? Ada kan? Ya sama, panitia mikir, wis. Nggak usah repot-repot. Insyaallah Bapak Ibu, kalau cocok lain kali datang lagi saya ke sini. Cocok jadwalnya. Amplop-amplop yang dibahas. Betul ya? Kalau cocok, ya Bu. Bu. Kalau cocok. Bapak. Ibu-ibu ini sirik nampaknya Pak. Makanya cari suami yang ustadz keren kayak saya dong ya. Insyaallah Bu nggak nyesel. Istri saya semenjak nikah dengan saya bahagia kali artinya. Dan orang yang pernah ninggalin saya sekarang sakit hati. Iyalah. Dikirainnya dulu awak cengkring, hitam, kurus, ya kan? Nggak ada masa depan. Jangan sepele dengan hidup orang, betul nggak? Kadang-kadang kita tengok anak kecil, sepele kita. Rupanya dia yang jadi pemimpin di masa yang akan datang. Nasib orang nggak ada yang tahu. Saya masuk TV, mana yang tahu? Betul kan? Itu rahasia Allah. Saya kemarin Bu nggak ada niatan masuk TV, tapi dengan izin Allah berangkat juga ke Jakarta. Nyampe Jakarta dari 30 peserta seluruh Indonesia. Alhamdulillah satu-satunya utusan Riau yang dapat banyak hadiah cuma saya. Dapat jam tangan dari Ramzi. Alhamdulillah. Cuma ini nggak mahal Bu. Yang mahal itu sepatu dari Gilang. Harganya 5 juta. Malam hari ini nggak saya bawa. Kenapa nggak dibawa Ustadz? Karena saya pikir ceramahnya di masjid. Kalau ceramah di masjid tentu sepatu ditinggal. Betul kan? Harganya berapa? 5 juta. Aku ceramah ke dalam masjid. Sepatu di luar 5 juta. Tenang dulu. Kita hitung-hitungan dulu. Ceramah di mana? Di masjid. Kalau ceramah di masjid kan nggak boleh bawa sepatu ke dalam kan? Nggak punya otak ustadznya namanya, ya kan? Maka sepatu ditinggal di luar. Kalau banser masuk ke dalam, jaga ustadz nggak jaga sepatu, betul kan? Kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau saya masuk ke dalam, sepatu tinggal luar, harganya 5 juta. Aku masuk ke dalam ceramah, assalamualaikum tuntang. Balik keluar sepatu hilang. Harganya piro? 5 juta. Iya kalau dari masjid lebih dari itu. Kalau kurang nombokin. Makanya malam hari ini supaya nggak ada fitnah dan kenangan buruk di simpang raya, nggak saya bawa yang 5 juta. Yang ku bawa cuma yang warna putih biar matching dengan ini.
Iya dong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Intinya gini aja deh. Amanah siddiq ya. Siddiq artinya jujur, amanah artinya mampu menerima yang kita miliki, kita gunakan di jalan Allah. Itulah yang kita pegang dari akhlak Nabi. Yang dua ini saja Bapak Ibu mampu kita jalankan dalam kehidupan kita. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Amin. Jelek orang kalau jujur enak nengoknya. Ganteng orang kalau pembohong bullshit males nengoknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pegang jujur, pegang amanah. Insya Allah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau jujur dan amanah yang kita pegang, bakalan dihargai dan dihormati orang. Jangan terlalu jujur kepada suami. Nampak harga sawit turun, suami pulang, wajah ketekuk, suami nanya, masih ada nggak uang? Ibu sebagai istri menghibur suami. Nggak usah terlalu gelisah, Kang. Namanya urip, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hidup ini seperti ombak, kadang-kadang terhempas, kadang-kadang meluncur. Ngono. Ini namanya istri yang soleha, mampu menenangkan keadaan suami yang sedang galau. Kadang-kadang suami ngomong, ya Allah dek, parah. Memang kakang pau. Nggak iso boleh duit, goblok. Tengok itu Kang Tukimin, ele-ele Kang, duitnya oke. Kue ganteng, ih jijik aku nilai. Itu namanya menghancurkan mental suami. Kan gitu Bu ya. Sama kayak misalnya kita menjenguk orang sakit, nengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit apa? Sakit perut udah lama. Itulah sebulan. Sakit mules terus. Iku lakang wingi don F6 eneng sakit buteng seminggu mati. Loh, orang yang dibilang kayak gitu gimana, Bu? Loh, rumah-rumah sakit, klinik-klinik yang laris, kan klinik-klinik yang pandai servisnya. Sakit apa, Bu? Sakit gigi, biasa. Insyaallah sembuh. Baru ngomong ngono, wis langsung sehat. Iya kan? Bu, disuntik ya, nanti sakit. Enggak kok, Bu. Paling kayak kena gigit semut. Udah tenang aja. Cet. Rupanya sakit. Wah. Cuma karena ngomongnya enak, akhirnya enak. Betul ya? Itu namanya Bapak Ibu ilmu pandai merasa. Jadi orang pandai banyak, yang pandai merasa ini yang kurang. Makanya Bapak Ibu, andai kata saya duduk di bawah, saya pun merasa udah hampir 2 jam kok kayak kesemutan ya. Jadi ibu-ibu, kita sama-sama pandai merasa ya. Ibu rasain kalau berdiri kayak gini, capeknya gimana? Aku iso gerak kanan, kiri. Iku mas sobirin. Karo wak poniem, Pak poniem. Siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Ratim. Nama orang kok aneh-aneh. Iya, berdiri kayak gitu apa nggak capek? Bukan saya nggak mau memperpanjang, insya Allah Pak 2 jam lagi saya sanggup. Tapi saya kan kasihan nengok Bapak Ibu. Udah malam mau balik kan? Ya bukan? Iya kan? Ya bukan? Enggak opo ini. Wes. Insya Allah lain kali kita sambung kembali. Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Ini jangan pulang dulu, kita doa dulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukin ke dalam hati. Maaf Bapak Ibu. Halo, maaf gak nih? Kesalahan saya dimaafin gak? Mohon doa ya, mudah-mudahan selamat pulang perjalanan. Amin ya robbal alamin. Buah durian, buah kedongdong. Udah tadi ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Terakhir pantun untuk ibu-ibu. Pegang baik-baik Bu. Kuntilanak naik sepeda. Sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu jangan pandang saya lama-lama. Takutnya nanti malam gak bisa tidur. Duh, gak percaya.
Baik, mari sama-sama kita baca doa dulu baru kita pergi dari majelis ini. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.